Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Angga Tuti Munfarida MSI selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Takmim Masjid Nurul Ihsan atau yang mewakili serta jajaran pengurus, Ustazah dari perwakilan TPQ di Masjid Musholah RW 15 yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka pelatihan guru TPQ dengan metode pendidikan dan pelatihan pembelajaran metode Iqra pada Ustazah TPQ dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini adalah program yang keempat dari kami dari KKN Unmuga yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Ustazah Dr. Angga Tuti Munfarida yang nanti beliau akan memberikan dan membagikan ilmunya pada kita semua. Beliau ini profesi Ustazah Tuti itu adalah dosen di Unmuga. Jadi pada malam hari ini anggaplah kita kuliah bersama ya, ibu-ibu sahabat ya, sahabat apa ya di sini. Kita belajar bersama, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat malam hari ini akan berguna untuk di kepengurusan di ini pembelajaran TPQ masing-masing masjid musholah di lingkungan RW 15 Kelurahan Sidanegara. Sebelumnya izin untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau Ibu Dr. Angga Tuti Munfarida MSI. Tempat dan tanggal lahir Cilacap 27 Oktober 1969. Pekerjaan sebagai dosen Unmuga dari tahun 1993 sampai sekarang. Alamat rumah ya, tidak jauh dari sini Bapak Ibu, Jalan Tanimbar Tambora, Jalan Tambora 2 nomor 732A RT 2 RW 12 Sidanegara. Tepatnya belakang garasi Bisrian. Kemudian untuk kantor di Jalan Raya Kalisabut, Jalan Raya Kemerdekaan Barat nomor 17 Kesugihan Cilacap. Nama suami Bapak Kiai Nurudin, beliau kita kenal sebagai Rois Surya MWC NU Cilacap Tengah. Putra 4 Ibu
Nggih, almarhum setunggal Nggih, ngertos. almarhum setunggal dulu juga Nggih. alumni UNU Nggih, kalau nggak juga salah. syariah semester 1. Nggih, Yang nah, selawatan, pulang belum lama selawatan. kayaknya kalau nggak Nggih. salah. Sebelum corona. Untuk riwayat pendidikan formal SD Negeri 05 Sidasejarah tahun 1982, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 4 Cilacap tahun 1985, kemudian melanjutkan lagi di MAN Cilacap tahun 1988, S1-nya di AIN Wali Songo Semarang tahun 1993, S2-nya di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2008. Pendidikan non formal banyak sekali ya ibu-ibu, ini kayaknya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada di pondok pesantren dari tahun 1988 sampai 1993, kemudian pelatihan dan seminar iklan dan sebagainya, luar biasa ilmunya sudah tidak bisa kita ukur lagi ya. Kemudian riwayat pekerjaan sebagai mubalighoh dari tahun 1986 sampai sekarang, kemudian sebagai dosen UNUGA sampai sekarang, pembantu dekan 1 dari tahun 2009 sampai 2014, pembantu dekan 3 dari 2009 sampai 2014, kepala prodi KPI Fakultas Dakwah IAIN Cilacap dari tahun 2010 hingga 2014, kemudian LPM IAIN Cilacap dari 2011 hingga 2014, kepala TPQ Baitur Rahmat Cilacap sampai sekarang, kemudian kepala TPQ Masjidtoh dari 1999 sampai sekarang. Kemudian karya ilmiah beliau juga luar biasa banyak. Ini ada sampai hampir 39, luar biasa. Nanti mungkin untuk ustadz-ustadzan yang memang penasaran dengan karya ilmiahnya, nanti bisa kita share kurikulum vitae beliau dan bisa dipelajari bersama. Kemudian riwayat organisasi juga komplit ya, dari IPPNU, dari Fatayat NU, kemudian ketua remaja Kotatif Cilacap, ada nggak Bu? Kemudian Pongkarang Amti tahun 1998, kemudian menjadi bendahara PKB Sabang Kabupaten Cilacap, luar biasa. Ternyata senior saya. Kemudian Waka PKB sampai tahun 2004, kemudian Muslimat NU Sabang Kabupaten Cilacap hingga tahun 2010, pembina Majelis Taklim Baitur Rahmat Cilacap, kemudian pembina Majelis Taklim Al-Mutmainah, pembina Majelis Taklim Al-Ihsan, pembina Majelis Taklim Al-Huda, pembina Majelis Taklim Rodatul Mukminin, dan pengurus Watona Sudiah Kabupaten Cilacap. Ya. Dari kurikulum vitae beliau ini luar biasa ya, sahabat semua. Saya yakin dan malam hari ini adalah keberuntungan yang luar biasa ketika kita semua kehadiran Ustazah Dr. Randa Tuti Munfaridah MSI, karena saya yakin ilmu yang akan kita dapat itu adalah ilmu yang luar biasa dari beliau, sosok yang luar biasa. Tanpa panjang lebar karena waktu sudah malam, kepada yang terhormat Ustazah
Dr. Anda Tuti Nurfarida MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya tadimi takmir Masjid Nurul Ihsan ya, beserta pengurusnya semuanya. Yang saya hormati pula segenap Ustadz Ustadzah di TPQ Nurul Ihsan dan segenap peserta pelatihan Ustadz TPQ se-RW berapa itu? RW 15 Sidanegara. Dan semuanya saja hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bertemu insya Allah dalam suasana yang ceria, bahagia dan penuh berkah ya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW. Malam hari ini adalah baru kali ini saya memberikan pelatihan yang terkait dengan metode mengajar Iqra. Padahal pelatihan saya metode mengajar Iqra itu tahun 93. Sudah lama banget ya. Sudah 30 tahun lebih tapi belum pernah disampaikan ilmu saya. Nah, ini bahaya ini. Katanya kalau orang itu sebelum meninggal akan diberikan semuanya. Nah, cita-cita saya memberikan semua ilmu. Sekarang satu demi satu sudah mulai kelihatan diberikan, termasuk ini yang tahun 93 saya ikut pelatihan. Jadi waktu itu tahun 93 Iqra itu baru mulai ya buku ini. Nah, baru mulai, maka kemudian di situ saya juga langsung ke ustadznya beliau. Ini yang ada di foto di gambar belakang. Ini yang pengarangnya. Ya, dari beliau langsung. Jadi insya Allah itu kalau dilihat sanadnya saya sahih dan alhamdulillah betul-betul sanad langsung ke gurunya ya. Jadi saya punya banyak alhamdulillah rezeki dari Allah ya, bukan menyombongkan diri, berupa ilmu termasuk ilmu mengajar TPQ Iqra, terus kemudian Asmaul Husna dan lain-lain itu alhamdulillah gurunya langsung semua alhamdulillah ya. Jadi tidak sanad gurunya tidak turun ke putranya atau ke bawahnya, enggak, langsung ya, termasuk Asmaul Husna yang kita baca sering itu saya alhamdulillah ijazahnya langsung ke Kiai Amjad ya, sampai sekarang masih beliau. Nah itu sekelumit. Jadi betul-betul saya itu diberikan bagaimana cara untuk belajar metode Iqra ya. Adapun yang lainnya saya tidak sampaikan walaupun masih banyak. Jadi kalau di sini masih butuh ya fatayatnya atau usaha TPK-nya atau apa, saya bisa insya Allah ya dari guru-guru saya ada manajemen masjid, manajemen TPQ, terus kemudian public speaking ya, atau cara berpidato yang baik, ceramah itu ya, itu malah dari Fakultas Dakwah YIM Walisono. Jadi insya Allah ilmunya tidak abal-abal ya, karena dari guru saya langsung yang otomatis Fakultas Dakwah adalah yang sekarang alhamdulillah juga beliau masih sugeng, yaitu Mursyid Thorekoh se-Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Butikron Abdullah. Nah, Thorekohnya juga saya ikut beliau, Thorekoh Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Terus kemudian yang itu di sana tadi ada di CV saya Watona itu adalah pengurus wanita Thorekoh ya. Jadi ibu-ibu yang mau Thorekoh bisa ke saya juga, nanti saya antarkan ke Mursyid untuk dibaiat ya. Kenapa itu ya, rezeki aja minallah ya, dari mulai anak-anak ya semacam itu, mbak-mbak itu ya masih SD itu alhamdulillah saya itu diberikan rezeki oleh Allah itu selalu di majelis ilmu dan
selalu itu lebih dulu dari teman-teman sebaya saya. Jadi aneh ya. Makanya tadi CV-nya ada wakil ketua PKB ya, bendahara PKB. Jadi saya itu masih muda banget waktu itu, saya paling muda se-Cilacap, sudah jadi wakil ketua cabang Cilacap ya, wakil ketua PKB. Kalau nggak percaya teman-teman saya masih hidup, bahkan yang sudah meninggal juga ada. Karena apa? Ya memang umurnya juga sudah berapa? Saya itu tahun 69 ya, jadi cucu saya sudah 2 ya. Dikira belum punya cucu, saya cuma punya cucu 2. Cuma semasa saya memang saya termasuk dari awal itu sudah memiliki berbagai macam kegiatan yang di situ seringnya saya paling muda, karena selalu mesti ketika ketua remaja itu seperti itu ya, tahun 93, jadi masih muda banget jadi ketua remaja sekabupaten Cilacap itu dan lain-lain. Jadi saya mengenalkan diri terkait dengan metode Iqra, insya Allah nggak abal-abal ya itu. Makanya dari sini kita mulai saja langsung Mas ke ya. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan siapakah Ustadz itu ya. Jadi jenengan ki siapa gitu ya. Jenengan itu sinten, harus tahu ya. Ternyata di sini ada beberapa profil Ustadz dan Ustadzah ya, yang nanti jenengan bisa dikembalikan kepada diri sendiri. Aku termasuk yang mana gitu ya. Tuh. Yang pertama adalah Ustadz atau Ustadzah yang di situ berlaku sebagai guru ya. Guru itu kalau dalam bahasa Jarwo Dosok ya, zaman dulu kalau SD itu ada pelajaran bahasa Jawa namanya Jarwo Dosok. Itu apa? Ngepas-ngepasaken ya, cara bahasa Cilacapek, mencocok-cocokkan kata-kata. Jarwo Dosok sebenarnya misalnya kodok teko-teko dodok ya. Itu Jarwo Dosok. Maka guru itu di bahasa Jawa di Jarwo Dosok kan bisa digugulan ditiru. Nah, ini profil yang pertama. Nah, maka di sini guru sebagai teladan bagi murid-muridnya. Nah, kalau ustadz ya bagi santri-santrinya. Kan itu cuma istilah bahasa Arab dan bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, profil yang ini yang pertama, yang pertama dulu itu ya. Ya udah tak balik enggak apa-apa ya. Saya nggak lihat yang pertama tadi, yang guru dulu yang teladan. Maka di sini guru yang profilnya sebagai guru tadi, ustadz yang profilnya sebagai teladan, mereka itu tidak hanya menyampaikan ilmu, ya, tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang bisa diteladani oleh murid-muridnya atau santri-santrinya. Itu yang dimaksudkan ya, profil pertama. Itu kebalik nggak apa-apa, nomor kan bisa bolak-balik ya. Yang kedua, guru ada yang profilnya itu hanya transformator ilmu. Maksudnya apa? Pinter, ilmunya tinggi ya, luas, macam-macam. Tapi hanya mentransfer ilmunya ya. Jadi kelakuannya ya sekarpe dewek gitu ya. Makanya kita jangan heran ya, ketika ada sebuah madrasah, sebuah pesantren ya, sekolah perguruan tinggi, kemudian dosennya atau gurunya atau ustadznya atau kemudian pengasuh pesantrennya itu naudzubillah melakukan hal-hal yang tidak baik ya, misalnya mencabuli ya, korupsi. Itu karena adalah profil guru yang sebagai transformator ilmu ya. Jadi mereka itu naudzubillah ya, ilmunya luas tapi perilakunya tidak berkarakter karimah ya. Yang ketiga, ada juga profil guru atau ustadz atau ustadzah yang di situ profilnya adalah profesi. Jadi sikapnya hanya profesional. Artinya apa? Guru sebagai profesi, pekerjaan ya. Jadi enggak ilmu ya tidak peduli ya,
karakter apa lagi, yang penting kerja dapat uang. Ada yang seperti itu ya. Artinya apa? Jadi kerja, daftar, terus jadi guru, dapat uang. Ilmunya kadang-kadang ada nggak ini? Misalnya ya, dicuekin, mengajar males ya, malah merumpi di luar sama temennya. Wae belanja guru perempuan itu misalnya, yang laki-laki baca koran. Ada nggak guru itu? Ada nggak? Ada. Saya menyaksikan pernah waktu anak saya masih SD, gurunya pada begitu. Waduh, jadi anak-anak itu disuruh belajar sendiri ya, LKS, gurunya malah di luar ya, rumpi-rumpi, bakso-bakso. Saya sampai astagfirullah. Padahal itu sekolahan yang di situ menjadi percontohan se-Jawa Tengah, kan sangat miris ya. Nah, itu seperti itu. Ada ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada guru atau ustadz yang profilnya dai ya. Daiyah, mubalighah ya. Kalau mubalighah dengan dai atau daiyah ya, dengan mubaligh, itu bedanya apa? Kalau mubaligh atau daiyah, mubalighah itu hanya menyampaikan ya. Jadi misalnya apa? Sholat tahajud, dirinya sendiri tidak sholat tahajud. Itu mubaligh atau mubalighah ya. Nah, itu kayak tukang calo ya. Purwokerto. Penumpangnya sudah naik semua, dia dada, ya kan? Itu mubaligh atau mubalighah. Makanya jangan senang kalau diundang mubaligh atau mubalighah ya. Nah, kalau dai atau daiyah, ya daiyah ini adalah mengajak, ya itu sesuai dari bahasa Arabnya da'a yad'u dakwatan, yang artinya itu di dalam surat Al-Baqarah ada, artinya ada yang berarti undangan, panggilan, seruan. Terus surat Yunus ya juga ada. Terus secara istilah ke bawah Mas, itu terminologi atau secara istilah ya, dakwah itu adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengajak orang lain atau sekelompok orang atau masyarakat atau golongan untuk memeluk agama Islam atau melaksanakan ajaran Islam demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pakainya slideshow ya, dikeluarin aja nggak Bapak, nggak pakai slideshow biar kena semua. Di S itu memang nggak tak setting slideshow sih. Soalnya mendadak ya. Kemarin materinya baru ini, jadi barunya tadi pagi ya. Kalau yang lainnya sudah punya semendaya itu digitukan aja, paling tisu gede ya. Nah itu ya, itu. Lah ini profil ustadz yang menjadi dai, itulah yang paling bagus ya. Tidak hanya sekedar memberikan contoh terus kemudian membagikan ilmu, tetapi di situ juga berniat mengajak orang lain. Yang namanya mengajak berarti dirinya juga ikut melakoni ya. Perintah tahajud juga dheweke tahajud gitu ya. Nah, ini yang paling bagus. Jadi sebagai ustadz atau ustadzah, tapi profilnya adalah profil dai ya, mengajak orang lain untuk ikut melaksanakan ajaran Islam, atau mengajak orang lain untuk beragama Islam bagi yang belum beragama Islam. Itu boleh apa enggak? Ya kalau di negara kita karena berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, secara hukum negara tidak boleh. Secara hukum Islam pun ada lakum dinukum waliyadin. Tetapi karena kita sebagai dai tadi, kita boleh-boleh saja mengajak, asal mengajaknya itu tidak membuli ya kan, tidak, pokoknya sesuai tempatnya, sesuai waktunya dan sesuai orangnya ya kan, tidak pokoknya ada saatnya bagaimana mengajakkan gitu ya, nggak boleh sembarangan ngajak gitu. Terus Mas, nah ini kira-kira jenengan yang mana, nanti bisa dibaca di sini ya, apa yang demi duit tok ya dan lain-lain. Terus sekarang 10 sifat metode Iqra ya. Ini sebenarnya ada di sini. Makanya saya bilang disarankan membawa buku Iqra.
Itu saya lihat di situ tadi ada apa ya? Ya kalau ada masing-masing pegang boleh ya, nanti bisa untuk recek-recek ya. Yang belum pegang boleh pegang ya, atau dengan sebelahnya ya kalau gede ya. Ini ada nih di belakang ya. Nah, 10 sifat metode Iqra. Yang pertama, bacaan langsung. Artinya ketika kita mau mengajar Iqra itu langsung membaca. Ya, ini contoh. Kita lihat di halaman pertama. Nah, ini ya. Ya. Bisa lihat kan ya di halaman pertama ini. Ya. Ada tulisan A, ya. Terus ba. Nah, membaca langsung, bacaan langsung artinya apa? Enggak dikenalkan alif, ba, ta, jim, kan enggak? Langsung a, ba, ja, kan gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sifatnya adalah bacaan langsung. Jadi memang enggak boleh ya. Kita enggak boleh kalau memakai metode Iqra enggak boleh mengenalkan huruf dulu. Nanti ada saatnya mengenalkan di selanjutnya. Yang kedua adalah CBSA. CBSA itu adalah cara belajar siswa aktif. Ya. Cara belajar siswa aktif coba di yang lainnya ada ke bawah ada Mas? Ada enggak? Yang keterangan CBSA coba. Yang ke bawah, yang biru itu ya. Ya halaman bawahnya ada enggak? Terus ada enggak? Oh iya kehapus berarti. Ya udah nggak apa-apa. Apa bawah lagi ada nggak coba halamannya? Soalnya barusan sih. Terus. Oh iya itu tuh. Nah ya. Nah, saya contohkan di sini. Memberi contoh, menyimak, dan tidak menuntun. Itu yang dimaksudkan dengan CBSA. Tapi yang ini nanti dulu, terus ke atas lagi. Itu enggak keterangan di sebelah sana enggak diterangkan. Nah, ya ke atas lagi yang tadi, yang nomor 2. Ya. Yang ketiga adalah privat, ya. Klasikal. Ada privat, ada klasikal. Maksudnya apa? Iqra itu sebenarnya metodenya tidak kayak guru itu ya, ngajar di depan alif ba ta, tapi private ya, privat. Jadi satu maju ya kan, anaknya satu maju. Nah, kalau mau dibikin klasikal itu kelasnya itu per kelompok. Jadi ada kelompok jilid 1, ada kelompok jilid 2, dan seterusnya sampai jilid 6. Nah, nanti di kelompok-kelompok itu pun private lagi. Jadi ada yang khusus A semua di sini, B semua di sini gitu. Aturannya dari sananya. Tapi kita sebenarnya ya gurunya juga cuma 2 gitu ya. Tapi nanti ada metodenya, caranya gimana biar nggak seperti itu. Selanjutnya modul sudah tahu semua. Yang kelima ini asistensi. Asistensi itu yang bagaimana ya? Asistensi itu adalah ketika Iqra itu anak yang sudah paham, santri yang sudah paham, ngajar juga ke yang belum paham. Jadi metodenya gitu, makanya guru itu ustadz itu enggak repot sebenarnya ya. Guru satu itu cukup untuk satu kelas. Masalahnya apa? Dikelompokkan ini A di sini, yang B di sini, C di sini, terus kemudian yang sudah sampai ke Al-Qur'an ngajar di sini, ngajar di sini gitu ya. Terus kemudian ini yang sudah jilid 6 ngajar jilid 1. Asal bisa, artinya bisa itu anaknya betul-betul sudah mahir sesuai dengan makhraj dan tajwid gitu. Kayak ya, terusin. Praktis sudah jelas. Praktisnya gimana? Nggak usah ngajarin tajwid sudah benar ya. Nggak usah ngajarin makhraj sudah benar. Asal gurunya juga benar. Biasanya yang menentukan kan gurunya ya. Nah, nanti insya Allah kalau sudah pelatihan mudah-mudahan benar bisa ya. Yang ketujuh sistematis. Sistematis itu otomatis ya, karena dimulai dari A ya sampai ya dan seterusnya sampai kemudian bisa membaca Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an ya yang bisa disambung-sambung itu.
Yang kedelapan sifatnya variatif. Variatif itu maksudnya gimana? Ya bervariasi. Bervariasi itu bisa klasikal, juga bisa private ya, juga bisa face to face atau langsung tadi ya. Terus kemudian komunikatif, otomatis komunikatif. Kenapa? Karena ustadz langsung ke anak ya, satu-satu. Jadi tahu, oh ini kurang mahir, oh ini sangat mahir, oh ini sedang-sedang saja gitu ya. Gurunya harus paham. Lah sing fatal kan gurunya malah ora paham. Nyusai ya. Yang ke-10 fleksibel. Nah, fleksibelnya di mana? Fleksibelnya itu adalah anak itu bisa diajari sesuai kemampuan masing-masing. Tidak harus menunggu temannya. Ada loh ya, yang baru usia 5 tahun sudah bisa Al-Quran, yang sudah 10 tahun malah belum bisa. Jangan disamakan ya, ini harus Quran, ini harus, ini enggak boleh. Ini harus fleksibel. Dan bahkan anak saya dulu yang ragil ya, yang perempuan itu kelas 3 SD sudah khatam Al-Quran ya. Kenapa? Karena masih kecil itu ayahnya kan ngaji ya, ngajarin anak TPQ. Saya di kampus lah, dia nggak ada yang ngomong kan di rumah, akhirnya kan ikut-ikutan ayahnya ke TPQ. Terus ikut-ikutan aja itu. Lah ikut-ikutan kok sampai rumah begini, buka-buka ini, baca-baca A, B dan sebagainya. Lah saya heran, waktu itu masih 1 tahun belum. Kok kamu bisa gitu ya, masih 1 tahun. Lah akhirnya saya bilang ke ayahnya, ini anak sudah bisa nih, mendingan sampean sambil ngajar juga ini anak diajari. Nah akhirnya sama bapaknya ikut diajarin juga, sama teman-temannya ikut diajar ini ngaji. Lah akhirnya baru kelas 3 sudah khatam Al-Quran. Tapi belum rezekinya di Khotmil ya, malah Khotmilnya baru kemarin, sudah kelas 2 SMP. Kenapa? Karena terus ada corona dan sebagainya ya itu. Tapi nggak apa-apa kan, Khotmil seremonial, yang penting sudah Khotmil beneran kan itu. Oke, teruskan. Ya, nanti yang cara mengajar jilid-jilidnya terakhir aja ya. Nah, sekarang akhlak dai atau ustadz. Tadi kan sifat ikroknya. Ustadz itu walaupun tadi ada berapa profil? 4 ya? 4 apa 5 tadi yang di atas? 4 ya. 4 profil. Saya sangat berharap ya. Dan saya juga berdoa semoga yang hadir di sini semuanya adalah ustadz yang profilnya dai ya, yang warasatul anbiya. Nah, maka dari itu di sini ada akhlak-akhlak khusus sebagai ustadz. Yang pertama adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu bagaimana? Banyak ya, ada iman. Nah, kenapa saya tulis seperti itu? Satu-satu iman itu artinya kalau ustadzah tidak beriman bisa nggak jadi ustadz? Bisa. Saya tuh heran ya, sekarang zaman digital ya, itu saya miris banget ya. Mungkin bukan Islam itu, mungkin agama lain ya, bikin YouTube ya, konten. Di sana nyebutnya ada Allah, ada apa, seenaknya itu ngomong. Padahal ngomong Al-Quran, Al-Hadis. Yang saya miris lagi, ada ya konten seenaknya itu ngomong itu apa manfaat pisang menurut Islam gitu ya. Ujung-ujungnya di dalamnya tentang entah dari mana dia dapatnya, bukan dari hadis ya. Terus ada manfaat air cucian beras gitu ya, untuk mengusir roh jahat itu. Aduh, mengatasnamakan Islam, yang subscriber itu jutaan, kan ngeri kan? Nah ini era digital itu bahaya ya. Jadi ada memang ustadz yang tidak punya iman jadi ustadz ya, ustadz digital ya. Nah, ustadz di kenyataan saya belum tahu ya. Takwa itu apa? Yaitu takut kepada Allah kan intinya. Ada loh yang itu tidak takut sama sekali, sudah
dihujat-hujat, dibully-bully, terus disuruh tobat, itu yang punya konten tetap aja jalan ya. Bahkan itu kontennya ada ya, kalau nggak percaya sampean lihat ya nanti di YouTube ada namanya Markicrit gitu. Markicrit ya, mari kita cerita, ditulisnya kontennya judulnya Markicrit ya. Terus kemudian ada Pak Markisah ya, Markisah wis kisahnya ngawur banget ya. Tadi ada pokoknya ngeri-ngeri lah ya. Dan lebih parah lagi, itu sekarang di YouTube ada juga loh aliran-aliran kejawen. Jenengan tahu nggak kejawen? Kejawen itu mengatasnamakan Islam tapi di dalamnya sangat bertentangan dengan Islam ya. Karena apa? Zikirnya aja la ilah. La ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Lah mereka yakin seperti itu. Karena apa? Dulu ketika ustadznya di depan, zaman dulu nggak ada mic seperti ini, dia ngajinya di belakang, ada ustadz yang di situ atau kiainya itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak kedengaran la ilallah ya, kedengarannya kok la ilaha, jadi niroknai la ilaha, lah itu diajarkan sampai sekarang dan di YouTube kan ngeri tuh ya sekarang YouTube-nya, jadi masya Allah, pokoknya prihatin deh ya. Makanya ngaji itu kalau tidak ada gurunya memang gurunya setan ya, termasuk ngaji sendiri di YouTube gurunya setan ya kan. Nah dan seterusnya tauhid juga harus itu. Ada guru ustadz kok tauhidnya nggak kandel bahaya ya, bisa sesat ya kan, menganggap dirinya yang pinter, terus tidak mau belajar ya, terus kemudian tidak bergantung kepada Allah, banyak lah ya itu tauhid. Yang selanjutnya ayat Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Siapa yang hafal? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu maksudnya apa? Ustadz itu mestinya punya karakter seperti itu, yaitu apa? Qum fa'anzir. Ayo berdiri. Lakukan dakwah, lakukan mengajar. Jadi ustadz itu jangan disuruh-suruh ya. Aduh, jangan ya, muridnya pada kesel ngenteni ora teka, ya kan? Nah, terus nang kono wis diperintah kon pelatihan, kon ngaji, malah dheweke ora bisa, ya kan? Itu namanya enggak kum fa'andir ya. Terus muridnya pecicilan jurna baik ya. Muridnya nakal jurna baik, tidak bisa seperti itu. Ya harus memberikan pendidikan-pendidikan yang bagus, yang berakhlakul karimah itu ya, dan sebagainya, yang artinya bahwa di situ di surat Al-Mudaththir itu juga segala sesuatu dikembalikan kepada Allah ya. Wa rabbaka fakabir, dan agungkanlah Tuhanmu, tidak menyombongkan diri pinter atau hebat atau paling beriman, tapi di situ adalah dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah akhlak kenabian. Akhlak kenabian panjenengan sudah paham semua, sitik ya, benar. Jadi ustadzah itu tidak boleh ngarang cerita seenaknya dewe ya, kayak di YouTube ya. Ngarang cerita ada namanya apa kayak malam pertama Nabi Adam Nauzubillah ya. Orang usah sih itu ya. Jadi ustadz nggak boleh seperti itu ya. Sampaikan aja yang ya iman, takwa ya, yang kuat, nggak usah yang aneh-aneh. Contoh ya. Jadi di situ sidik benar. Terus amanah ya, amanah itu santri-santri kita itu amanah dari Allah dan dari orang tuanya loh ya. Jangan sembarangan ya. Punya santri ya, ya Allah, maca Quran ngasih rampung, tajwidnya makhrajnya orang bener. Kenapa? Ustadznya baru ngerti, enggak ya? Nah, makanya ustadz itu tadi punya sifat akhlak kenabian ya, sidik benar, harus benar, dan punya takwa, takut kepada Allah. Kalau dirinya nggak bisa ya belajar, ya kan? Iya nggak. Kalau memang nggak mau belajar nggak usah ngajar, ya. Bukan saya keras loh ya, tapi bahaya nanti Anda yang kena di akhiratnya, ya kan? Coba Anda mengajarkan satu santri ya, salah makhrajnya, tajwidnya. Contoh tulisan Allah yang panjang lam jalalah. Tapi ketika dipanjangkannya huruf A-nya Allah. Nah,
atau nah ini menjadi batu ya artinya. Jadi bukannya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi malah batu maha besar. Berhala. Naudzubillah nih. Kan jadi salah. Lah salah satu santri, nanti santri ini panjenengan yang salah, mengajar lagi, salah lagi, terus salah lagi banyak banget sampai selamanya salah. Sampai ditumpuk-tumpuk nang neraka kan gitu. Makanya jangan seperti itu. Artinya bahwa kita itu enggak usah gengsi ya, enggak usah sombong ya. Semua manusia itu sepinter-pinternya manusia pasti ada kelemahannya, ya kan? Ya, yang paling pinter Nabi Muhammad, nomor 2 Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu aja udah jelas. Nah, yang lainnya ya kan? Jadi nggak usah gengsi. Gengsi itu adalah sangat celaka kan itu ya. Nah, itu. Fatonah itu apa? Fatonah itu cerdas. Nah, guru orang cerdas bahaya, ya kan? Bahayanya apa? Bocah ngaji. Ini A ngerti-ngerti ditinggal mana sebelah sini begini coba ini tuh temen kan gitu ya jurnal baik ya bahaya harus fatonah. Guru juga cerdas. Tabligh disampaikan itu ya seperti tadi menyampaikannya dari guru yang pertama sampai ke kita sampai ke murid sama ya, jangan ditambahi jangan dikurangi kecuali yang baik ya. Artinya apa? Bukan mengurangi ilmunya tapi mengurangi padat waktunya, misalnya tepat waktunya kapan. Yang ketiga ini penting juga ini akhlak tasawuf. Kalau guru tidak memiliki akhlak tasawuf juga bahaya. Akhlak tasawuf itu apa? Tawadu ya, adab, asor, wirai. Wirai itu apa? Wirai itu adalah merasa cukupan, qanaah juga ya, ifah, menjaga diri. Itu harus ya profil guru, karena kalau tidak seperti itu nanti muridnya juga tidak akan seperti itu ya. Contoh kalau nonton TV gaji piro kan gitu ya. Karena tidak akhlak tasawuf kan akhirnya berubah mula kan. Ini orang digaji malah ya begitu ya. Iya kan? Ya udah lillahi ta'ala aja ya. Malah nanti muridnya bagus, cuma ya gitulah ya dalam masyarakat susahnya kita ya. Ketika disuruh kuliah ya atau sekolah, padahal itu belum tentu nantinya kerjanya dapat apa enggak, apalagi di akhiratnya selamat apa enggak, suruh bayar ratusan juta mau, ya kan? Wah, reman-reman, ya kan? SPP malah bangga, SPP sekolah nang kana pira anu 9 juta, tuh orang sekolah terbaik gitu kan? Tapi ketika digepeki 1000, orang anak urunane bela kasih gelem kan ngaji, iya kan? Lah, lebih bahaya lagi nih kalau gurunya nggak punya akhlak tasawuf, ya. Lah wong wis ngerti tepekine prihatin ya, langkah infake, langkah duite, bukannya ikut mendukung, malah ngomong sing ora main. Iki gaji pira? Mbuh ngerti. Lah terus kemudian iya kayak duitnya nang kayak kepalanya kabeh. Namun dibilang nih ini tidak berakhlak tasawuf, di akhiratnya bahaya ya. Udahlah, kalau yang mau baik itu mulang ya mulang, nggak usah suudon sama siapapun ya kan, bahaya. Lah ngerti waktu suudon ya beda maning ya kepremaning dah wong berjuang nah itu ya begitu ya nelangsa ya kan. Nah nelangsanya apa? Wis nang kono apa uli apa ora buru-buru ya lem malah di suudoni tiba itu ki wong berjuang aja. Mulane nang kono kudu punya akhlak tasawuf ya, gue ikhlas antara lain ya. Ikhlas gue artinya apa? Orang urusan mikir apa sing penting ngulang bismillahirrahmanirrahim ta'ala supaya anak santrinya pada berhasil. Nah, ini yang keempat. Yakin berhasil. Kita sebagai ustadzah nggak boleh loyo ya kan? Nah, kayak dia sih bisa ngapa esok ya. Lah, jan wis pirang tahun dengan dia bayar begini. Harus yakin berhasil. Walaupun sedikit nanti dari anak ini akan menyebar, terus keturunannya juga akan menjadi Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an dan seterusnya. Itu semangat ya. Enggak boleh loyo, enggak boleh ada detail ya.
Itu apa? Continue ya terus ya, continue itu terus. Jadi aja ngangkat segeleme dhewek, kadang ngangkat, kadang ora, santrine bubar ya. Nah, walaupun santri satu diulang, men ora bubar gitu ya. Banyak ya. Saya itu TPK di Kabupaten Cilacap pertama loh, ya. Tahun 93. Jadi karena saya ini dulu di Kabupaten Cilacap, ini kisah nyata, saya nggak bohong. Di Cilacap belum ada TPK, saya mendirikan TPK adanya dulu TPA ya, kayak apa namanya, seangkatan dengan saya adanya TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, singkatannya TPA. Nah, kemudian saya mendirikan, saya singkat TPK. Pada heboh Cilacap, TPK siapa Bu? TPK siapa? Lah Al-Qur'an kan TPA, men wong aku angger tersingkat TPA kayaknya kayak tempat pembuangan sampah ya kan dulu ya. TPA kan artinya tempat pembuangan akhir. Jadi saya memakai istilah TPK, dan kebetulan juga kan istilah TPK itu saya mengambilnya Quran ya. Al kan cuma huruf makrifatnya al. Nah, sampai sekarang terus TPK. Ini kisah nyata ya. Nah, itu tahun 93. Nah, dan belum ada itu. Jadi dulu TPK saya termasuk the best ya, terkenal. Saya masih gadis waktu itu ya. Kalau sekarang ya wis melempem banget TPK ku ya, karena ya aku wis punya cucu 2 sing terusna langka malah kurang itu. Kalau tukang fitnah tolong mungkin saya ya, masyarakatnya pada saling fitnah kan nggak bagus kan gitu ya. Nah, saya dulu waktu masih gadis itu ya, jadi TPK-nya maju untuk ajar warna-warna, juara dan sebagainya. Yes, tuh. Jadi harus continue. Dan itu pernah pertama kali saya mendirikan TPK, santri saya adalah 275. Sampai ingat sampai sekarang ya, 275 santri. Ustadznya cuma saya, ayah saya dan adik-adik saya. Kalau mendirikan keluarga sendiri kan itu mendirikan kan. Tapi kemudian setelah saya menikah, karena saya memberi kesempatan pada suami biar suaminya itu ya pokoknya begitulah ya, istri yang soleh ya, amin, menjunjung tinggi suami. Saya serahkan, saya kaget. Waktu itu saya alasannya nyidam lah mumet sampai baik. Akhirnya suami yang ngulang itu Pak Nurul itu tadi yang Pak Isoria ya. Lah, ngulang saya kaget. Setelah lama saya ke TPK ini saya 275 ya, saya dirikan waktu masih gadis. Begitu saya serahkan kepada suami 35 orang. Nah, saya terus kaget, loh kenapa kok cuma 5 ya? Terus saya tanya, kenapa sih pada ngaji? Ya, takut ya, karena suami saya kan menang ya. Terus dilirik itu terus terus itu ngaji. Dan terima dari ustadzah itu jangan seperti itu ya. Jangan cuek, jangan jutek ya, apalagi galak. Kalau saya kayak gini biasa, ya saya memang orangnya nggak ramah ya. Aslinya saya itu jutek ya sama dulu ya. Cuma sekarang aja agak mending. Dulu saya orangnya jutek sampai terkenal di lingkungan saya. Kan bocah sih sombong banget apa? Karena orang tahu menang kalem dia sombong ya. Karena saya berorganisasi dan lain-lain orang waktu nggak guyu gitu ya. Lah akhirnya setelah seperti itu saya itu ngajarnya kayak gitu biasa, sini ngajar ya menang baik, nggak pernah guyon, nggak pernah apa ya. Saya juga kesuh mengarang bocah kecilan ya, kayak gini, tapi hati saya penuh kasih, penuh cinta. Jadi sing diawas-awas ya biasa baik ya, sebelum malu guyunan gitu, paham ya. Jadi yang penting adalah hati, tidak hanya raut muka. Percuma kalau anak kecil tahu banget ya, coba sampean ya ngajak anak kecil bayi ya atau anak balita. Kalau kita hatinya tidak bersih, walaupun kita manis-manis, ayo derek ayo tumbas permen, mesti nggak mau, ya kan? Nah itu yang saya maksudkan adalah continue terus, meskipun 2 orang itu tinggal 5, terus saya ngajar lagi, udah sampai kalau ngajar enggak 5 karena apa? Kayak gitu, begitu. Misalnya suami saya gini, lo kan begitu gitu ya. Kalau saya terus memandut, ya. Tapi hatiku batinnya lucu nih bocah, ya kan gitu ya. Nah, beda lagi ya kan.
maju maning maju guling ngomong apik misalnya ya ulang ya misalnya ya diarahi apik-apik malah karo atine gomecek bisa gitu kan ada ya. Dan nanti anaknya juga gitu jadi merasa tersiksa. Nah maka di situ tidak boleh seperti itu kontinu. Akhirnya tadi yang saya sebutkan masih baru tinggal 5 dok, saya tidak berputus asa. Itu yang selanjutnya saya ajar lagi sampai sekarang alhamdulillah masih ada kurang lebih 50. Cuma kan kadang makan kadang ora ya, karena ya begitulah anak-anak ya. Terus pasrah tawakal. Setelah semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, sudah berikhtiar, sudah berakhlakul karimah, sudah mendoakan juga, murid juga didoakan ya. Doanya kalau di rumah apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Terus ada apa? Al-Fatihah lil mu'minina wal mu'minat wa jamil auladi wa auladati. Terus kemudian ada wa jami'i talamidi kan ya, dan untuk semua murid saya yang ikhlas yang tulus muridnya memang didoakan gitu ya. Terus Mas, nah sekarang prinsip-prinsip dalam mengajar. Pertama kita harus punya prinsip menggembirakan bukan menyusahkan ya. Anak-anak jangan dibikin susah. Karena apa? Dengan rasa susah yang dia miliki itu mereka sudah bumpet dulu ya kan. Orang usah susah ngerti ustadz ini wis langsung biar hilang. Orang bisa-bisa sepinter apapun bisa itu ya. Makanya digembirakan. Ya gimana caranya menggembirakan? Ya gampang kan. Ayo maju sini. Itu misalnya kalau saya nggak bisa manis-manis di muka ya, di mulut juga nggak bisa manis-manis ya, tapi ya itu di hatinya manis ya. Jadi kemudian anak-anak tahu. Tapi kalau yang bagus ya hati ya muka ya kan. Sini sayang, ayo maju gitu misalnya ya. Terus yang selanjutnya memudah bukan mempersulit. Nah memudahkan, tapi yang dimaksud memudahkan ini bukan berarti sing ora bisa diunggahna ya kan. Waduh, apa mending wong tuane kan banget karo aku gitu ya. Terus digawe bagus terus ya. Kalau tadi saya nggak bawa itunya. Apa ya, kartu prestasi. Di sini ada kartu prestasi. Ada. Nah, iya, syukur sudah ada. Kalau enggak saya contohin. Itu di kartu prestasi kemudian di situ ditulisnya apa? A ya bagus padahal kan C ya, terus kemudian ulang kan ya, misalnya lancar ya, bukan AL dulu lancar ya kan. Kalau nggak lancar ditulis lancar, itu namanya bukan mengembirakan, bukan mempermudah, tapi itu malah menjatuhkan ya. Nanti anaknya akan tidak bisa selamanya. Mengajak bukan mengejek ya, menghormati bukan menghina. Maksudnya menghormati gimana? Ya anak bukan dihormati dalam arti seperti itu, tapi hormatilah haknya sebagai anak, berarti disayangi ya. Nah itu, dan seterusnya memperbaiki bukan merusak, menyatukan bukan memecah belah, empati simpati bukan memusuhi ya. Berarti kalau ada anak misalnya ya nangis ya, jangan cuek saja sebagai ustadzah ya, ustadz anaknya nangis anak nangis malah Ustazah ini gimana ya? Badine cilak temen kowe ya. Apa lagi ya angel-angel loh, jangan seperti itu ya. Kalau kita punya anak juga nggak mau digitukan kan ya anak, apalagi itu anak orang lain ya. Itu namanya merangkul bukan menghujat ya. Anak itu masya Allah ya. Saya itu kalau ngajar sama anak saya gemeledak, ngerti bahasa gemeledak? Kalau nggak bisa ya gemes. Karena apa? Saya orangnya cara berpikirnya cepat gitu. Jadi nggak ada bocah kesuwen. Kok anaknya deh orang bisa gemeledak banget, bisa ciwit kan gitu ya? Iya bisa kan gitu ya. Tapi kalau anak orang lain ditepeki enggak ya kan? Ditahan dok. Berarti jero hati kan gitu ya. Tapi orang sampai keluar di wajah ya kan, berarti rasa kan gitu ya, rasanya kayak apa gitu kan. Tapi ya itu tadi, tetap di situ jangan ditunjukkan di wajah ya.
Ayo, lupa ya. Tadi gimana? Kan gitu edok-edok ya. Itu yang di ya ora edok-edok sih. Bagusnya ya temenanan gitu ya. Jangan edok-edok. Itu yang merangkul bukan menghujat. Jangan malah goblok teman sih kowe bisa. Anaknya siapa aduh. Wah, ibunya kesuh ya kan. Angel-angel luli punya anak malah dia kayak gitu misalnya ya. Terus benar dan baik. Nah, benar yang baik tadi ustadz ustadzah harus paham ilmu tajwid makhraj ya. Kalau nggak paham nggak usah gengsi ya. Tetap ada kan orang yang lebih pintar dari kita. Belajar dong Al-Quran pada orang tersebut. Nggak usah gengsi ya. Mau ngaji itu tidak umur ya, tidak tergantung umur dan tidak akan dibully ya. Di pesantren-pesantren ada ya pesantren yang di situ tanyalah yang orang-orang pesantren yang biasa mondok. Jadi biasanya sing sombong-sombong, sing gengsian itu sing orang nang pesantren. Dan pesantren orang sombong kenapa? Ada santri yang di situ umurnya sudah tua ya, kalah sama santri yang baru SMP. Kenapa? Ya karena kemampuan otak kan beda-beda. Satu gitu, kedua ngajinya juga mulainya beda. Ada yang mulai dari dini, ada yang mulai sudah tua. Enggak masalah gitu ya. Yang penting benar dan baik. Terus berpedoman Islam kafah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini jangan sampai tadi seperti tadi. Islam kafah itu apa? Islam yang memang tauhidnya benar ya. Al-Qur'annya benar, hadisnya benar. Jangan seperti tadi sepotong-sepotong ya. Oh, Islam apa kue? Ana carane apa? Buang setan karo air apa kue? Air mawar ya, terus air cucian beras. Aneh teman orang Islam gue ya kan? Yang kafah lah, yang sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an. Nah, hadis dan Al-Qur'an juga jangan dipahami sempit ya. Wah, hadis sendiri ya, hadis yang sudah disampaikan oleh ulama kan sama-sama hadis ya. Jadi orang sama-sama itu lucu ya. Ketika dia ngona ya, qala Imam Syafi'i misalnya ya. Imam Syafi'i berkata bla bla bla, padahal itu hadis ya kan, sudah pakai bahasa Arab misalnya ya. An-nadhafatu minal iman misalnya ya. Enggak percaya, tapi ketika nonton YouTube ya, Abu Hurairah mengatakan ya kan, bahwa sesungguhnya manut kan lucu. Al-Quran surat Al-Baqarah mengatakan manut, padahal itu berbahasa Indonesia ya. Terus dasarnya nggak jelas malah manut. Yang sama kiai sama ulama malah dianggap dasarnya mana nggak sesuai, kan jadi aneh gitu ya. Terus mas, nah sekarang etika mengajar. Jadi ternyata ustadz dan ustadzah juga harus punya etika dalam mengajar. Pertama adalah penampilannya. Penampilan seorang ustadz atau ustadzah itu harus karismatik, berwibawa ya. Kalau ustadz dan ustadzah tidak berwibawa, nanti muridnya jadi tidak nurut ya. Terus kemudian santun, sopan, walaupun berwibawa tetap santun, nggak cuek ya. Terus kemudian menarik busana dan sikapnya. Jadi jangan mengajar TPQ pakai baju tidur. Nah, ya orang karismatik ya kan. Terus orang menarik ya kan, kayaknya bawaannya lesu, sikapnya juga begitu ya. Mengajar TPQ malah legend banget. Ya orang lain ya. Yang bagus ya sebagai contoh ya. Vokalnya harus jelas sesuai intonasinya ya. Terus mudah diterima dan indah kalau bisa. Kalau nggak indah nggak apa-apa ya. Yang penting jelas dan sesuai ya. Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Nah bahasa itu mudah dimengerti ya. Ya kalau bisa itu pakai bahasa yang zaman bahasa pasaran dewek ya. Pede ngomongnya. Gini kan jadi cepat maju pulang karena ngaji. Jangan ya. Kalau bisa berbahasa Indonesia ya. Kalau bisa lagi, kalau lebih santun pakai bahasa Jawa halus. Pergi kan sekarang nggak ada ya, bocah bisa pergi ya. Tapi ya sulit ya bahasa Indonesia apa enggak ya. Terus kemudian tidak kasar ya, bahasanya jangan kasar ya. Jangan sampai sekali-kali
Bahkan kita selaku pribadi pun jangan seperti itu ya. Ngomong kasar ya, ngomong singgung, jadi goblok kowe kurang ajar, jangan sampai ya. Terhadap diri sendiri pun jangan, apalagi terhadap anak, apalagi terhadap santri ya, murid. Jangan ya, ngomongnya yang bagus ya. Sederhana tidak berlebihan ya, jangan kakek kecerewetan juga tidak baik. Terus gerak tubuh, gerak anggota tidak berlebihan. Ini maksudnya itu ketika ngajari nyanyi misalnya ya. Anak santri sholawatan diajari nyanyi sing asekan ulah malah ustaz dhewe kok iki joget-joget. Ora dadi lah. Itu bukan akhlak yang diberikan oleh Rasulullah ya. Kalau Rasulullah, kalau kita mau jujur, bahkan perempuan seperti ini sama laki-laki pun sebenarnya kan nggak boleh ya. Nah, tapi kalau di majelis ilmu, kalau menurut pendapat ulama seperti ini boleh ya. Jadi laki-laki perempuan di majelis ilmu asal ada temennya boleh. Nah kalau sendirian ustadz dan karo santri lanang atau ustadz sama santri perempuan sendirian juga boleh ya. Bahaya, setannya bisa masuk. Jadi harus paling enggak ada yang nemenin itu ya, ada yang liatin. Dan di tempat terbuka. Nah itu ya, yang bikin setan masuk ke ustadz kan kayak itu ya. Ngulang dewekan, santri wedon ayu ya kan, esino, terus ustadz dewekan nang ruang tertutup dewek. Akhirnya setannya mlebu. Ayo jangan tangan jadi naudzubillah ya, jangan ya. Terus sesuai dengan materi dan kalimatnya. Jadi ini kalau nyanyi ya, misalnya ini Sallallahu ala Muhammad. Ya kan itu aja, nggak usah gitu kamu masukkan gimana. Orang kayak ya, orang etis ya, apalagi sampai bersenandung berwarna joget-joget. Ya oke. Nah sekarang session yang paling kita nantikan bagaimana cara mengajar Iqra ya. Kita lihat di jilid 1 dulu. Mengajar jilid 1 itu poin yang terpenting ada 4 ya. Ini di jilid 1. Panjenengan yang punya Iqra bisa dibuka. Ini ternyata Iqra itu sudah dibekali cara-caranya ya. Ini di sini kan. Cara mengajar jilid 1 sudah ada kan di sini. Nah, ada tulisannya dari pena ya. Pertama memberi contoh yang kalau CBSA menyimak dan tidak menuntun. Jadi seperti ini misalnya. Dicontohkan. Ya, sesudah bismillahirrahmanirrahim gitu ya, langsung bilang ke muridnya gini. Lihat ini anak. Lihat nah. Tidak misalnya ya. A. Ya. A. G gitu. Lah, anaknya nanti kan ngomong A terus dibiarin ya. Jadi ketika kita sudah memberikan contoh sampai kira-kira anak itu paham, ya sudah biar kita tinggal nunjuk doang. Anak bunyi ya. Boleh dicobain di sini? Mbak Cici sini. Apa? Iya Mbak Cici loh, nggak usah ngomong di sini. Oke, seolah-olah saya ustadz sampean muridé sini. Maksudnya ben genah lho nyontoni carane ustaz. Siapa? Ya pesertanya mana peserta? Itu Mbak yang coklat. Iya. Ini. Iya. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Kalau mau dapat ilmu enggak usah malu-malu dan memang harus seperti itu. Ini ya contoh. Saya misalnya ustadznya ya, sampean santrinya kayak gini. Saya nyontohin aja, ini liatin ya, nyontohin tok. A. Diem. Ya. Misalnya saya contohin ya. A. B. Ini baru satu kali kan mungkin belum konsen ya. Ulang lagi. A. Lihat ya. A gitu misalnya. Ini A ya, gitu. Maksudnya memandang muridnya sambil bilang gitu. Ini ya, ba. Terus biarin, tinggal nunjuk. Saya tunjuk ya, sampai bunyi. Pura-purain sampai murid. A. B.
kayak gitu aja, biarin jalan sendiri, nggak usah terus dituntun terus. Itu yang pertama, tidak menuntun, hanya menyimak dan memberi contoh. Yang kedua yang B, privat langsung demi satu. Ini kan sudah satu ya Mbak Putri, satu lagi sini Mbak, sini maju, ini yang dimaksud satu demi satu, sini. Ini udah selesai Mbak Putri misalnya, tapi jangan apa keluar dulu numpuk nanti. Nah sini terus tak ajari lagi. Nah, saya nyotain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A B gitu ya. Terus ini, nah ini kan namanya privat, satu orang itu privat yang dimaksudkan itu. Yang selanjutnya yang ketiga, jangan menyalahkan, cukup mengulang memberi contoh apabila ada yang keliru. Nah ini misalnya pura-puranya sampai keliru ya. Ya. A. Nah, B. Ya. A. Nah, udah bener udah ya. Jadi nggak usah salah. Nanti kalau anak dibilang salah nanti kan salah. Salah ya. Cukup apa? Itu boleh ya. Jadi ini A kok ngomong B. Terus A, kita nyontain lagi A. Nah, itu baru itu seperti itu. Yang keliru itu cukup mengulang memberi contoh yang salah. Tadi kan A dibaca B, lah kita ulangi. Enggak perlu menyalahkan. Terus apabila klasikal, santri dikelompokkan sesuai capaian huruf hijaiyahnya. Ini maksudnya begini. Misalnya ya, kelompok sana ini alif ya, atau jilid 1, kelompok ini jilid 2. Paham ya yang ini ya, nggak perlu dicontohkan ya, itu ya. Terus yang selanjutnya yang ke bawah Mas, yang mengajar jilid 2, yang metode jilid 1 masih berlaku ya, artinya yang memberi contoh dan lainnya itu CBSA. Yang kedua yang B, melakukan her pada huruf-huruf yang masih keliru. Her itu diulangi, ini di jilid 2. Di jilid 2 kok ini kan sudah mulai ada apa namanya ya, gandeng-gandeng. Kok salah keliru? Ya, yang di her yang itu saja, yang salah saja ya. Jadi nggak perlu diulang semuanya, tapi di her yang atau diulangi yang salah saja. Ya, paham ya? Saya kita paham ya. Misalnya ini nih. Ya. Ini kan tak kan gandeng. Tapi karena gandeng sulit kan bisa keliru kan? Pisah sama gandeng bentuknya beda sih ya. Nah, itu cukup yang diulangi adalah yang salah saja. Terus yang selanjutnya jelaskan mengapa dibaca panjang pendek. Ini mengajar jilid 2. Ini kan ya misalnya ada mat di sini. Dijelaskan, jangan didiamkan saja. Tadi kalau di jilid 1 kan mencontohkan enggak menjelaskan. Di jilid 2 sudah menjelaskan panjang pendeknya. Misalnya kan gitu ya, ada alifnya di sini misalnya ya. Soalnya itu laptop saya nggak bisa buat nulis Arab, jadi akhirnya nggak ada contohnya di situ. Jadi bagusnya ada contohnya, jadi jelas mat gimana. Jadi cukup lihat di sini di Iqra ya. Nah, mana yang panjang? Nah ini ya, misalnya ini gitu ya, kan 2 harokat ya, yang ada alifnya tidak diberi fathah. Sambil nyontohkan gitu ya, sambil bilang kalau yang ini itu harus dibaca panjang ya, itu 2 harokat yang ada alifnya seperti ini gitu. Ini namanya apa ya, bacaan panjang. Itu aja penjelasannya seperti itu. Belum dikenalkan mat ya, komat ya, bocah cilik ya, sampai jilid 2 dikenalkan ini mat tobi'i, mat mat ya kan. Nah ini misalnya seperti ini. Ini makanya di sini ada epta. Mesti satu jilid ada epta, satu jilid ada tes-tesan. Ini untuk ngetes. Oh ini kalau sudah lulus di sini, sudah lancar, sudah semua, baru naik ke jilid 3. Tapi kalau belum lancar di head yang belum bisa. Ya. Terus selanjutnya beri contoh sudah ya. Terus yang ke bawah yang ketiga, jilid mengajar jilid 3. Nah ini yang pertama
Mana? Jilid 3 ke atas. Apabila masih ada santri yang keliru membaca bacaan pendek, sarankan untuk membaca putus-putus atau cepat. Ya, misalnya ini ya, saya contohkan di sini ya. Ini misalnya ya, ini kan la'ana, ini kan pendek semua. Iya. Kok ada santri biasanya kan sambil mikir jadi pandangan. Iya. Seharusnya cepat semua, la'ana gitu. Pendek sih ya, terus anu kesuwen kan dari muni. Nah itu disarankan gini, kalau ini kan nggak ada panjangnya ya. Nah kalau nggak ada panjangnya, kamu bacanya cepet aja ya. La'ana itu diwarai, la'ana atau diputus gitu. La'ana malah begitu boleh ya, karena masih kecil ya. Nanti kalau di Al-Quran ya sudah tidak boleh putus-putus. Nah ini kan mengajari ketika daripada memperpanjang, karena sambil mikir. Jadi dia ajarinnya suruh cepat. Jadi diajarin gini, ini nanti kalau bacaannya pendek ya putus-putus aja atau dibaca cepat. Nah kalau panjang lama ya itu, misalnya gini, la'ana ya, la'ana itu kan kayak putus-putus ya, la'ana itu. Tapi kalau panjang hakama gitu ya, hakanya kan cepat, hakama gitu ya, ngajarin gitu. Jadi cukup seperti itu. Terus yang selanjutnya, apabila ada santri yang keliru bacaan panjangnya, berilah contoh ya. Misalnya apa? Lama gitu ya, ma-nya panjang, ada alifnya, lama gitu. Jadi jangan ini harus panjang, orang ngerti panjang segitu kan gitu ya. Panjang itu kamu bacanya lama, terus di contoh ini ada tulisan lama gitu kan, di sini ada ya. Iya langsung contohin lama gitu ya. Terus kemudian apa? Jana gitu ya, jana lama semua misalnya. Itu langsung dicontohi seperti itu bacaan panjangnya. Terus ke bawah mas. Ya. Mengajar jilid 4. Pada jilid 4 sudah mulai mengenalkan huruf. Nah, ternyata Iqra juga mengenalkan huruf. Tadi dari jilid 1 sampai 3 belum boleh mengenalkan huruf. Begitu di jilid 4 sudah boleh ya. Jadi karena apa? Karena di jilid 4 ini ada tanwin ya. Kalau tidak dikenalkan dari huruf nanti bingung ya. Jadi dikenalkan ya. Ini bacaan tanwin. Bacaannya kalau di bawah baca gitu ya. Nah, kalau di atas an, kalau yang seperti ini gitu ya, kan ada tulisannya seperti ini. Nah, kemudian juga dikenalkan. Nah, nanti di jilid 4 itu ada ikhfa gitu ya. Tapi juga nggak usah dikenalkan ini bacaan ikhfa. Cuma dikenalkan ini kalau ada nun, tadi kan sudah dikenalkan nun ya, di jilid 4 sudah dikenalkan hurufnya ya. Ini kalau ada nun, terus di sini ada tasjid, kamu di sini ditekan terus lama dengung ya. Misalnya inna gitu ya. Saya dicontohin terus juga diterangkan. Baru setelah paham betul sudah baca sendiri. Nah, kalau salah cukup membetulkan yang salah. Terus mana? Dikenalkan tanwin, beri contoh perbedaan cara membaca huruf-huruf yang cara membacanya mirip. Nah, ini di jilid 4 juga mulai dikenalkan cara membaca yang huruf beda-beda. Misalnya itu di situ apa? Ain, alif, hamzah. Coba sekarang semuanya bunyi. Coba ya. Jangan Ustadznya belum beda juga. A. Ini yang A alif ya. A biasa. A. Ya. Ya. Terus hamzah. A. Ya. Yang ain. A. Ya. Jadi beda ya. A. Di depan sendiri, di tengah, di
dalam. Iya, jadi ora alaihim ya apa sesuk ngalamu kan orang. Jadi alaihim ya. Terus mukminin itu kan hamzah mukminin ya kan, hamzah artinya mukminin ya, jangan muminin berarti alif ya, ya. Jadi itu dikenalkan, betul-betul dibedakan pada santri, nggak boleh sama ya antara a dengan a. Jadi nanti nggak salah membacanya. Soalnya ada sing a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba. Ya, coba. Sampean bunyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja jim ya kan, karena ya. Nah, itu loh, aja banyak yang nggak sadar kalau salah ya. Bahkan saya juga pernah menegur suami saya, sampai ngene mami, aine isi ketonga ya. Jadi ini nang ngalaihim nang kemuku, terus orang alaihim itu nggak apa-apa. Jadi apa? Memang begitu ya. Nek bojone kiai ya nyai ya kan. Jadi ngerti oh kayaknya bojoku salah. Jadi saling membenarkan. Nah, ketika saya keliru juga begitu ya. Misalnya saya ngaji, suamiku bilang, "Kamu beli dulu dulu ya." Kamu jadi ketone anu bae, beli maca kowe dan oh iya ngono ya. Jadi saling sharing ya. Ya. Alaihim ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa. Coba. Sa ya, sa enteng ini berarti sin kecil ya kan? Ya. Tapi kalau sin gede sya, coba. Sya. Jangan malu memang seperti itu ya. Lah kalau yang sa ini sa coba. Sa iya harus dijelaskan pada murid itu pada santri itu ya. Jadi harus beda-beda. Terus ha coba. Ha. Kho, ho, itu beda kan? Ha, masih agak ada sedikit ha enteng, ha, lepas, belum musim kemanan, ha, nah, ha, ya kayak gitu ya. Jadi betul-betul lepas tipis kalau hak ya. Makanya di situ bismillah ya. Bismillahi kan di sini dada kalau hak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tempat roh ya di sini. Karena hak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pernah gitu ke suami saya, sampai nasi rahim. Ulah itu cerai orang percaya rekam ya. Gitu. Ya memang kadang-kadang ngerti hukumnya ya kan, tapi karena membaca sendiri nggak dengar suara sendiri. Lah yang di belakang begini. Ya jadi kalau orang yang bisa ngerti makhraj tajwid itu risih banget ya. Ada tadarus itu malam apa itu Ramadan ya. Aduh, orang turu aku niku sing tadarus rampung. Karena aku aduh jadi kita ngajar di pendek nah. Aduh jadi ini kayak itu orang satu. Kayak orang bisa nyetir ya. Orang bisa nyetir di situ ikut apa? Rombongan, dia tidak nyetir, melu kayak kan ya. Tangannya melu supir. Aduh jadi seolah-olah si nyetir salah gitu ya kalau yang bisa nyetir. Ini termasuk bacaan juga seperti itu ya. Kaf coba. Kaf. Ka ya, ka di depan ya di sini ya. Terus of di sini ya. Ya. Terus apalagi yang beda-beda banyak ya. Sa, ta, za. Ini diterangkan ya. A, ya kan? Terus ada ha, kho, ho, ya ho, ha. Ini ihdinas siratal
dibedakan ya. Tak. Ta. Ya, benar di sana ke belakang. Ya. Kita contohin ya. Misalnya ya. Tak, coba. Tak. To. Go. Da. Za. Za. Ja. Ya, kan beda semua kan? Jadi karena sing a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya jangan kan hurufnya. Jadi kita baca kalau sudah tahu beda hurufnya makhrajnya itu akan sangat beda. Ha ya, he ya, a itu beda banget ya. Jadi itu yang dimaksudkan di jilid 4 sudah mengenalkan huruf ya. Yang kelima jilid 5. Mengajar jilid 5, santri tidak harus dikenalkan dengan ilmu tajwid, tapi cukup memberi contoh cara makhraj dan tajwidnya tadi yang saya bilang ya. Nggak usah bilang ini idgham bihuna, ini ikhfa, tapi cukup memberi contoh ya. Oh ini nun mati ketemu fa, maka bacaannya samar. Yuk baca samar. Fa'altum misalnya ya. Nah itu seperti itu, nggak usah diterangin ini huruf ikhfa karena ini masih iqra. Nanti kalau di Al-Quran mulai terang ya. Jadi nang Al-Quran kan sering sudah sampai Al-Quran karena baru iqra itu masih salah diterangkan ya. Terus mengajar jilid 6. Santri jangan diajari lagu membaca jadi sing paling aku anti ya. Susah banget. Dagani bocah sing wis kadung ngajine karo Ustaz Lia nang kono diwarai lagu, ya kan? Di lagu-lagu apalagi yang lagu-lagu ustadznya mengajarinya cuma dari YouTube. Banyak kan sama ya? Atau ibunya yang ngajari ya, cuma nyetel YouTube di situ suaranya bagus terus ditiru, diperdengarkan ke anak-anak suruh niru. Wah, kacau. Jangan ya. Yang penting di situ adalah benarnya, bukan merdunya, bukan indahnya ya. Kalau masih ngerti tak harus nang jero nang omah ini yang ronak Ramadan oh bagus banget ya kayaknya. Auzubillahi gitu sih pas ya. Sing kan orang pas ya. Nah, bahkan para hafid Al-Qur'an itu banyak yang di situ bacanya cepat banget ya kan, karena menghafal Al-Quran kan cepat, tapi tetap benar karena tahu ilmu tajwidnya ya. Misalnya ya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener kan? Makhrajnya bener. Karena harus ngerti. Lah sing susah kan malah kowe mikir mau orang ngerti makhrajnya, orang ngerti tajwidnya, kur melu-melu nang YouTube, ya. Kur melu-melu suara indah. Waduh, kacau ya. Ngenes ya, hatinya menangis kalau saya itu. Nah itu terjadi banyak. Maka di sini enggak penting lagu-lagu, yang penting adalah benarnya. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Atau mau praktek, masih ada 20 menit lah ya, nggak usah sampai malam-malam, sampai jam 10 aja selesai ya.